Kalau gue tanya sama lu semua, siapa sih karakter yang memiliki waktu hidup tersingkat atau usia terpendek dalam histori Dragon World? Oke, mungkin banyak yang bilang Simbal. By the way, lu semua tahu berapa lama Simbal hidup? Ya, nggak sampai 1 hari. Kalau berdasarkan manga ya, Simbal ini lahir di chapter ke-137 dan berakhir di chapter ke-139. Usia dia sama kayak Saibamen, 2 chapter. But in that case ya, rekor ini ternyata dipegang oleh Drum. Drum ini lahir di Dragon Ball chapter ke-153 dan berakhir di chapter ke-154. Usia dia hanya 1 chapter. Dan kalau kita ngomongin soal Earthling ya, siapa sih Earthling yang tercatat sebagai manusia yang paling kaya di planet bumi? Apakah dia adalah Mr. Satan? So everyone, welcome back again di Dan Story. Oke. Ya, kemarin kita udah ngomongin soal retcon sama misteri ya yang ada di Dragon World. Jadi kali ini kita bakal ngomongin beberapa rekor yang tercipta yang ada di Dragon World. Yang belum subscribe Dan Story, subscribe dulu aja sekarang. Oke, kalau udah langsung aja ya. So let's talk about it. Sebelumnya gue disclaimer dulu ya, ini versi Dan Story. Dan buat sumbernya emang ada beberapa ya yang gue ambil dari filler, movie, atau lo bisa bilang di sini ada unsur non-canon. Ya, jadi gue kasih tau di awal, nggak usah diseriusin, ini buat seru-seruan aja. Oke, pertama gue akan mulai dari karakter Earthling yang memiliki usia paling panjang nih, yang masih hidup sampai saat ini. Karakter yang usianya panjang, yang berasal dari bumi dan masih hidup sampai sekarang ya. Pasti lu bakal bilang, Mas Trosi bang. Iya, ini aki-aki usianya sekarang main timeline udah masuk DBS ya, di age 783. By the way, Mas Trosi itu lahirnya di age 430. Berarti usia dia udah sekitar 350 tahun ya. Buat ukuran Earthling, ya itu udah lama banget. Tapi berdasarkan track record ya, ternyata masih ada yang lebih tua dari Mas Trosi. Ya, siapa dia? Everyone please welcome a fortune teller Baba. Ya, Baba si Pramal. Kalau Mas Trosi itu mata keranjang, ya kakaknya mata duitan. Baba si Pramal sampai sekarang juga masih hidup ya. Lo masih bisa lihat dia di DBS. Dan kalau kita lihat track record history Dragon Ball ya, dia mulai bisnis meramalnya itu di age 250. Berarti usia dia kalau kita hitung itu udah lebih dari 500 tahun. Oke, jadi Baba si Pramal nih yang paling tua. Enggak lagi ya. Masih ada Fengsi Vampir yang lahir di age 176 ya. Dia nih yang sempet bikin air mancur di palanya Krillin nih, ya, sampai ngunyur palanya. Oke, ada lagi nggak yang lebih tua? Ada ya. Earthling paling tua yang masih hidup sampai sekarang itu ternyata usianya udah 1000 tahun. Dan karakter ini ternyata udah muncul di awal cerita Dragon Ball. Ya, Turtle. Dalam track record history Dragon Ball, Turtle ini lahir di 237 years before age. Ya, ini ada di anime Dragon Ball Z episode ke-117, Krillin Proposal. Ini time placementnya di age 763. Berarti bertepatan sama usia Turtle yang genap 1000 tahun. Ya, Turtle ini termasuk Earthling. Dia animal tipe kayak ulung sama puar. Dan lu juga masih bisa lihat dia di DBS. Berarti gue bakal kasih rekor ini ke Turtle. Next, siapa karakter yang paling jenius yang ada di Dragon World? Oke, di Multiverse kita punya Zuno ya, karakter yang paling tahu soal segalanya. Ada juga Mortal dari universe ke-12 yang pernah bikin mesin waktu dan ya, dia tercatat sebagai Mortal pertama yang membuat mesin waktu dan juga Mortal pertama yang melakukan time travel untuk pertama kalinya dalam history Dragon Ball. Sayangnya sampai sekarang gue belum dapat informasi ya, siapa nama Mortal tersebut. Jadi gue akan kasih ini buat universe ke-12 aja ya. Lanjut, di bumi kita punya Dr. Brief. Lu semua tahu siapa dia? Dia adalah sang pendiri dan pemilik perusahaan terbesar yang ada di bumi, yaitu Capsule Corporation. Ya, jadi selain jenius, Dr. Brief ini juga adalah manusia terkaya yang ada di bumi.
Next ada Bulma, salah satu karakter jenius yang juga selalu masuk ya ke dalam main story. By the way, kalau kita ngomongin soal dia nih ya, Bulma, dia itu dari kecil emang udah jenius. Tapi lu tahu, ternyata selain dia jenius, ada hal unik yang dimiliki sama Bulma. Ya, Bulma adalah karakter yang tercatat paling banyak merubah penampilannya selama serial Dragon Ball. Ya, terutama rambutnya. Dari Dragon Ball OG, Dragon Ball Z, Daima, DBS, sampai GT, dia itu selalu ganti model rambut. Dan lu tahu, udah berapa kali si Bulma ini ganti-ganti model rambut? Ya, menurut data fandom, ternyata dia ini udah pernah ganti model rambut sebanyak 18 kali. Gue nggak tahu di anime lain ada apa enggak ya karakter yang sampai 18 kali ganti-ganti model rambut ya. Kalau lu tahu, lu bisa tulis aja di bawah. Dan kalau kita ngomongin soal rambut ya, udah pasti rambut itu identik banget sama yang namanya Super Saiyan ya. Lu tahu siapa Super Saiyan termuda yang tercatat dalam History Dragon World? Ya, Goten. Goten adalah Saiyan termuda yang bisa mengachieve Super Saiyan untuk pertama kalinya. Goten ini achieve Super Saiyan di usianya yang ke-7 tahun. Dan lu tahu, ternyata ya, nggak cuman Goten aja nih yang mencetak sejarah di usia mudanya. Well, gue akan ajak lu semua flashback ke Age 756 ya, di Tenkaichi Budokai ke-23. Di turnamen kali ini ada salah satu peserta nih yang mencatat sejarah sebagai peserta paling muda yang pernah berpartisipasi dalam turnamen Tenkaichi Budokai. Mungkin lu gak nyangka kalau dia adalah Piccolo. Lu tahu berapa usia dia waktu ngikutin turnamen bela diri ke-23? Well, Piccolo itu dilepehinnya di Age 753. Sedangkan Tenkaichi Budokai ke-23 itu diselenggarainnya di Age 756. Berarti usia dia saat itu adalah 3 tahun. Ini Namekian Bangkotan. By the way, gue jadi inget ya, di turnamen kali ini Piccolo itu sempat make salah satu teknik yang namanya Giantification Spell ya. Dan di step ini, Piccolo itu menjadi salah satu karakter dengan ukuran tubuh raksasa yang ada di Dragon Ball OG ya. Selain Great Ape Goku sama Shenron. Tapi ternyata nggak cuma mereka aja, karakter yang mempunyai ukuran tubuh raksasa ya. Di Dragon Ball Z ada Great Ape Vegeta sama Porunga ya, sang Eternal Dragon. Di movie The World's Strongest ada Dr. Willow. Di Fusion Reborn kita punya Janemba. Terus juga ada Hero the Gorn dari Wrath of the Dragon. Dan salah satu Namekian juga yaitu Slug ya, dari movie Lord Slug. Di GT ada Great Ape Baby Vegeta. Di Daima lu semua tahu pastinya Goma sama Demon Realm Porunga. Di DBS ada Giant Bergamo, ada Agnilasa, ada juga Cell Max ya. Moro juga sempat merge sama Bumi dan juga Infinite Zamasu yang merge sama Universe. Tapi lo tahu apa yang lebih besar dari mereka? Ya, harga dirinya Vegeta ya. Jadi rekor karakter yang memiliki ukuran tubuh terbesar yang ada di Dragon World adalah Super Shenron. Ya, dia adalah karakter sekaligus entitas terbesar yang ada di history Dragon World. Nggak cuman itu ya, gue akan berikan juga di rekor sebagai naga fiksi terbesar ya yang ada sampai saat ini. Oke, ada yang paling besar, pastinya ada juga yang paling kecil. Lu semua tahu siapa karakter yang memiliki ukuran tubuh terkecil yang ada di Dragon World? Well, mungkin ada yang bilang Bulma ya. Kalau lu inget di Dragon Ball chapter ke-69, dia itu emang sempat make yang namanya gelang pengecil atau microben ya. Tapi bukan dia. Di Dragon Ball Z ada robot serangga pengintai atau remote tracking device-nya Dr. Gero. Secara visual, ukuran robot ini mungkin bisa dibilang hampir sama ya sama Tentomaru atau tracking device-nya milik Dr. Hedo. Ya, walaupun ukurannya emang terbilang kecil, tapi sayangnya tracking device ini enggak lebih kecil dari petarung universe keempat, yaitu Damon. Ya, Damon ini tercatat sebagai petarung berukuran paling kecil yang pernah mengikuti turnamen yang diperlihatkan sepanjang cerita Dragon Ball sejauh ini. Dan juga karakter dengan ukuran tubuh terkecil yang ada di series Dragon Ball. Next, lo tahu siapa karakter yang pernah tersegel dalam waktu yang paling lama? Well, kita akan balik dulu ke Age 461. Di tahun ini, Master Mutaito menyegel Demon King Piccolo. Demon King Piccolo tersegel selama hampir 300 tahun. Sebelum akhirnya dia dibebaskan oleh geng Pilaf di Age 753 ya. 300 tahun. Garlic, bokapnya dia nih,
itu juga disegel di Age 461 oleh Guardian Earth sebelumnya. Kira-kira sampai saat ini masih sekitar 300 tahun. By the way, berdasarkan track record history Dragon World, Majin Buu itu disegel oleh BBD di 5 juta tahun before Age. Sebelum akhirnya Majin Buu terlepas di Age 774. Majin Buu itu tersegel selama 5 juta tahun lebih. Tapi ternyata ada nih satu karakter yang pernah tersegel selama lebih dari 75 juta tahun. Siapa dia? Ya lu semua tahu. Old Kai. Ya karena nih aki-aki debatnya sama virus ya. Dia disegel oleh virus di dalam Z-Sword di 75 juta tahun before Age. Ya, dia adalah karakter yang pernah tersegel dalam waktu yang paling lama dalam history Dragon World. Next, kita sekarang bakal ngomongin soal fusion. By the way, lu semua tahu kalau di Dragon World, fusion atau penggabungan itu jenisnya ada banyak ya. Ada assimilation, ada juga absorption, ada merge, possession, dan juga pastinya metamoran sama Potara fusion. But gue nggak bakal ngomongin soal Vegito sama Gogeta ya di sini. Intinya lu semua tahu kalau fusion itu adalah penggabungan antara satu dengan yang lain. By the way, lu tahu semua kalau Piccolo adalah salah satu karakter protagonis ya yang pernah ngelakuin fusion secara permanen lebih dari satu kali. Ya, Piccolo udah pernah fuse atau assimilation sebanyak 2 kali, sama Nel dan juga sama Kami. Dan gak cuma Piccolo aja ternyata yang pernah assimilation lebih dari 1 kali. Di DBS juga ada nih beberapa warrior Namekian yang pernah ngelakuin assimilation massal waktu di Moral Arc. Well, teknik assimilation itu emang bisa dilakukan secara terus-menerus atau berulang. Dan di Tournament of Power ya, ini versi anime. Ternyata ada Namekian yang berasal dari universe ke-6 dan mereka ngelakuin fuse atau assimilation dengan hampir semua Namekian yang ada di universe ke-6. Mereka adalah Saunel dan Pilina. Sejauh ini mereka adalah karakter dengan jumlah fusion terbanyak yang ada di Dragon World. Well, itu dulu mungkin buat kali ini. Lu bisa tambahin aja di bawah, menurut lu rekor apa aja yang ada di Dragon World yang belum gue sebutin. Tapi inget ya, jangan lu tanya kenapa Goku nggak nikah lagi. Dan terakhir, nggak lupa pastinya gue akan berikan award spesial ya buat mangaka terbaik sepanjang masa, almarhum Akira Toriyama. Dan juga karyanya Dragon Ball yang menurut gue ya mungkin sekarang udah masuk eranya anime modern ya. Tapi semua orang pecinta anime pasti tahu Goku, pasti tahu juga yang namanya Kamehameha. Jadi menurut gue Dragon Ball emang pantas banget buat dibilang sebagai anime terbaik sepanjang masa. Oke, by the way gue pamit dulu. Like aja kalau lu suka, jangan subscribe dan story. Jangan lupa subscribe dan story ya. Oke, see you next video.